Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan terakhir kita telah mulai membahas hadis ke-25 ya. Hadis ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan ini adalah hadis pertama dari bab sabar. Hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci separuh dari iman. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan bersuci di sini ada dua bentuknya, imma taharah hissiyah dan taharah ma'nawi. Dua taharah, dua bersuci yang telah kita jelaskan. Pertama, bersuci secara hissi. Yang kedua, taharah bersuci ma'nawi. Yang banyak kita pahami dan banyak kita lakukan adalah taharah dalam bentuk yang pertama, hissi, bersuci dari najis, bersuci dari hadath. Ini kita selalu lakukan. Ya. Adapun terkait dengan taharah ma'nawiyah, ya, mensucikan diri kita, hati kita, jiwa kita dari kesyirikan, dari maksiat, dari bid'ah, ini jarang kita perhatikan. Padahal dari dua bersuci yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang lebih penting dan lebih harus diperhatikan adalah taharah ma'nawi. Ya, taharah ma'nawi. Karena penampilan zahir kita sekalipun baik, akan tapi batin kita buruk, maka ini tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dua manusia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mensabdakan ini membuat seorang muslim yang membacanya merasa takut, di mana Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Di mana Nabi SAW bersabda kepada kita tentang dua orang laki-laki. Yang pertama adalah seorang hamba yang senantiasa dalam hidupnya mengamalkan amal penduduk surga, sampai antara ia dengan surga hanya sejarak satu dhira'.
Dhira' itu satu hasta. Ya, satu hasta. Dhira'. Ini dhira'. Ya, satu hasta. Jadi begitu sangat dekatnya ia dengan surga sehingga seakan-akan ia dengan surga hanya sejarak satu hasta. Namun akhirnya Nabi kita yang mulia SAW mengatakan yasbiqu alaihil kitab. Ia telah didahului ketentuan takdirnya. Kemudian di akhir hayatnya ia mengamalkan amal penduduk neraka sehingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang selama hidupnya melakukan amal penduduk neraka sampai antara ia dengan neraka hanya sejarak satu hasta. Akan tapi catatan takdirnya telah mendahuluinya, di akhir hayatnya ia mengamalkan amal penduduk surga sehingga ia masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang yang tadinya mengamalkan amal penduduk surga secara zahirnya demikian, penampilannya adalah penampilan ahlus surga. Penampilannya adalah penampilan ahlus surga secara lahiriah, tapi batinnya rusak. Batinnya apa? Rusak. Maka kita harus perhatikan ini taharah ma'nawi, harus kita perhatikan bagaimana hati kita bebas dari yang namanya hasad, ya, hati kita bebas yang bebas dari yang namanya kesyirikan, dari riya, dari sum'ah. Ya, ini sangat membahayakan. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan dua bentuk bersuci yang diperintahkan dalam syariat. Bahkan para ulama dalam tafsirkan di antara ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah dalam surat apa? Al-Muddathir. Apa ayatnya? Wa thiyabaka fatahhir. Ini adalah firman Allah atau wahyu kedua yang turun setelah 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Ini juga 5 ayat dalam surat Muddathir adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Allah firmankan adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Para ulama di tafsir sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala mentafsirkan dan pakaianmu sucikanlah, mereka mentafsirkan dengan dua hal. Yang pertama, pakaianmu sucikanlah artinya memang baju yang kita pakai itu harus disucikan dari perkara yang disebut dengan najis. Namun sebagian para ulama mentafsirkan tahhir amalaka anisyirik. Sucikan amalmu, jiwamu dari kesyirikan. Jadi ini dua tahara yang harus kita perhatikan. Tahara hissiyah dengan tahara ma'nawi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini at-tuhuru syatrul iman. Bersuci separuh dari iman. Bersuci separuh dari iman. Apa ini maksud dengan separuh dari iman? Bagaimana cara penjelasannya? Telah kita jelaskan kemarin. Bersuci separuh iman. Berarti iman setengahnya itu bersuci. Apa maksudnya? Ada yang masih ingat? Ya, iman itu takhliyah dengan tahliyah. Tahliyah artinya mengosongkan, membersihkan. Tahliyah artinya menghiasi. Jadi iman itu adalah takhliyah dengan tahliyah. Mengosongkan atau membersihkan. Yang kedua bahagian daripada iman adalah menghiasi. Jadi dalam kehidupan kita ya ikhwan, kita harus membuang jauh-jauh dari diri kita setiap sesuatu yang dikatakan buruk dalam agama kita. Ini bagian iman. Seperti kita harus menjauhi maksiat, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemunafikan dan sebagainya. Dan setelah bersih diri kita, yang itu adalah bagian dari iman, setengah bersih dari semua kotoran-kotoran terkait dengan maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita hiasi kehidupan kita, diri kita dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan membersihkan diri dari kotoran-kotoran seakan-akan seperti ini maknanya, ini separuh daripada iman. Ya, setelah kita bersihkan diri kita dari semua noda maksiat dan sebagainya, maka kita hiasi diri kita dengan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya telah kita jelaskan juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizana
wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nabi mengatakan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Begitu juga dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, keduanya atau salah satu di antara keduanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Potongan dari apa yang disabdakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita begitu sangat besarnya pahala zikir dengan lisan, zikir kepada Allah dengan lisan. Ada dua kalimat di sini yang disebutkan. Pertama kalimat alhamdulillah, kemudian kalimat subhanallah. Ini pahalanya sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kita nanti di hari akhirat. Kita kemarin telah juga jelaskan bahwa timbangan ini hakiki. Artinya kita sebagai seorang muslim mengimani bahwa nanti di akhirat di padang mahsyar ada yang namanya mizan. Ada yang namanya apa? Mizan, timbangan. Timbangan ini memiliki dua daun. Satu digunakan untuk menimbang keburukan, satu digunakan untuk menimbang kebaikan. Timbangan ini hakiki dan kita telah jelaskan kemarin, seorang hamba kadangkala yang ditimbang apanya? Catatan amalnya. Seorang hamba kadangkala yang ditimbang amalnya. Ya. Seperti misalnya puasanya, zakatnya, itu yang akan ditimbang. Kemudian ada di antara seorang hamba yang ditimbang itu apanya? Badannya akan ditimbang. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang tubuhnya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa betis Abdullah bin Mas'ud ini, kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini di dalam timbangan nanti di hari akhirat lebih berat dari gunung Uhud. Subhanallah. Kenapa lebih berat? Padahal betisnya sangat kecil. Kita sebutkan kemarin para sahabat tatkala melihat betis itu semua mereka tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Lucu mereka melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Tatkala beliau mengambil buah dari siwak arak, dari pohon arak, beliau ambil kiranya ada angin yang menerpa kainnya sehingga tersingkap betisnya dan dilihat oleh para sahabat di bawah. Semua tertawa terbahak-bahak. Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Mereka mengatakan karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi mengatakan lahuma fil mizan athqalu min Uhudin. Sesungguhnya kedua betis itu yang kalian tertawakan ini di timbangan nanti di hari akhirat lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud kita sudah jelaskan panjangnya berapa? 7 km. Panjangnya 7 km. Dari sini kemana ini? 7 km. Hah? Rizki. Ada Megawati, ada Rizki. Ya, perbedaan pendapat. Besok kita ukur ya. Panjangnya 7 km. Lebarnya kita katakan kemarin ada yang sebagian sisinya ada 3 km, sebagian sisinya ada mencapai 4 km. Tingginya kurang lebih 7 km juga, kurang lebih ya tingginya. Jadi gunung yang besar, bahkan dia gunung terbesar di kota Madinah. Itu betis Abdullah Mas'ud di akhirat lebih berat dari gunung Uhud, subhanallah. Karena betis ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Adapun kalau tubuh kita besar nggak dipakai untuk ibadah kepada Allah, Nabi sudah berikan gambaran. Ada seorang hamba yang besar badannya, gemuk badannya, tapi tatkala diletakkan di atas daun timbangan di hari akhirat tidak lebih berat dari sebelah sayap seekor nyamuk. Jadi bukan tulangnya besar, dagingnya banyak, tapi sejauh mana anggota tubuh kita ini kita pakai untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat yang sabdakan Nabi SAW ini menggambarkan tentang keutamaan apa? Zikir kepada Allah. Keutamaan ucapan Alhamdulillah dan keutamaan ucapan apa? Subhanallah. Ini kedua kalimat yang sangat mudah diucapkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ada dua kalimat yang sangat mudah, khafifatani 'alal lisan, yang sangat mudah diucapkan oleh apa? Lisan. Enggak berat lisan kita mengucapkannya. Kemudian habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh zat yang maha pengasih kalau diucapkan. Thaqilatani fil mizan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan berat
pahalanya nanti di saat dia ditimbang. Apa itu kalimat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini keutamaan zikir pada Allah SWT. Maka kemarin kita sebutkan Abdullah bin Umar itu kalau minum, apa kita ucapkan di akhir sebelum dikumandangkan azan? Beliau tidak menegaknya satu kali tegukan, enggak langsung. Memang sunnahnya kan memang kalau banyak ya 3 kali. Artinya jangan sampai kita minum itu kita bernafas di dalam bejana. Sebenarnya kalau sekali minum walaupun dia satu cangkir tapi kita tidak bernafas dalam, ini tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Beliau itu kalau minum, sekali minum berhenti, sekali minum berhenti, sambil mengucapkan apa? Alhamdulillah, demi untuk mengejar pahala alhamdulillah yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ini keutamaan zikir. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sangat menakjubkan tentang keutamaan apa? Zikir. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Sunan. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah kalian ingin kuberitahu tentang amal terbaik dari amal kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan amal yang paling bisa mensucikan diri kalian di sisi Tuhan kalian. Amal yang terbaik, amal yang paling bisa mensucikan kita di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling bisa mengangkat derajat kalian nanti di akhirat. Bahkan amal khairin lakum min infaqidz zahabi wal warid, amal yang lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan menginfakkan emas dan perak yang kalian punya. Bahkan amal yang lebih baik dari tatkala kalian bertemu dengan musuh kalian, sehingga kalian ini di medan perang bertemu dengan mereka di medan perang dengan musuh-musuh Islam, kemudian kalian membunuh mereka dan akhirnya mereka membunuh engkau, akhirnya engkau syahid. Apakah kalian ingin kuberitahu tentang amal yang lebih baik dari itu semua? Maka para sahabat jelas mengatakan, bala ya Rasulullah, ya mau. Amal yang paling baik dari amal ibadah yang kita kerjakan, paling bisa mensucikan kita, paling bisa mengangkat derajat kita di surga. Amal lebih baik daripada infak dengan emas dan perak yang kita punya. Bahkan amal yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Kami mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, amal itu adalah berzikir kepada Allah. Zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Maka dalam sebagian riwayat Nabi SAW katakan, tidak ada seorang hamba yang melewati masanya di dunia dan ia tidak berzikir kepada Allah kecuali nanti di akhirat pasti dia menyesal. Pasti dia menyesal. Coba antum bayangkan, keutamaan ucapan alhamdulillah saja membuat timbangan kita penuh. Lalu kenapa kita tidak memperbanyak ucapan apa? Alhamdulillah. Ucapan subhanallah atau alhamdulillah, pahalanya kata Nabi SAW memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Bumi yang kita pijak ini dengan langit jaraknya berapa? Jangan berbeda lagi, jauh ya. Jauh. Benar itu, tapi jauh. Jauhnya berapa? Nabi SAW sudah mengatakan, tidak ada yang pernah mengukur. Nabi SAW yang bersabda, jaraknya 500 tahun perjalanan bumi kita dengan langit dunia. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. 500 am, 500 tahun perjalanan. Tapi mengendarai kendaraan di masa itu, hitungannya ya, imam, kuda atau unta. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka penuh antara langit dan bumi dengan pahala. Hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah atau subhanallah. Makanya selalu para ulama mengatakan, nasallallahu salam wal afiyah, semoga Allah selamatkan kita semua. Kalau seandainya seorang hamba nanti ditimbang amalnya, memang yang lebih berat adalah keburukan daripada kebaikan, memang hamba ini layak masuk neraka. Kenapa kita katakan layak masuk neraka? Ulama mengatakan layak masuk neraka. Ucapan alhamdulillah subhanallah saja bisa memberatkan timbangan, lalu kenapa ia tidak bisa selamat? Berarti kan ada hal yang sangat buruk dalam hidupnya. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali memperbanyak amal ibadah kepada Allah, di antaranya dengan berzikir sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah dan perbanyak ucapan subhanallah, ya, maha suci Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, was-salatu nurun. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Yang dimaksud dengan salat ini semua salat, ya. Bukan hanya salat lima waktu. Bukan hanya salat 5 waktu, semua salat. Salat itu adalah cahaya. Di mana yang dimaksud dengan cahaya di sini, beliau mengatakan, pensyarah mengatakan, nurun lil abdi fi qalbi. Cahaya bagi seorang hamba di hatinya. Cahaya, salat itu adalah cahaya bagi seorang hamba di hatinya. Salat itu akan menerangi hati seorang hamba. Kemudian salat itu merupakan cahaya bagi seorang hamba di wajahnya. Seorang yang membasuh wajahnya dengan air wudu dan mengerjakan salat dengan baik, tentunya tidak sama dengan seorang yang tidak pernah mengerjakan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati pengikut umat Muhammad dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda pengikut Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat di wajahnya karena bekas sujud. Bekas sujud ini para ulama menjelaskan bukan tanda hitam yang ada di kening kita tatkala kita banyak sujud, tidak. Tapi yang dimaksud dengan tanda di wajah mereka adalah wajah-wajah yang terlihat pengaruh ibadah salat dalam keseharian mereka. Makanya ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah, salat itu adalah cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya tatkala kita berada di kubur kita, kata beliau, dan cahaya tatkala kita berada di padang mahsyar. Cahaya tatkala kita berada di padang mahsyar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Apa kata Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan, aku sangat rindu untuk bertemu dengan teman-temanku, ikhwan, teman-temanku. Aku sangat rindu bertemu dengan umatku. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku menunggu kalian nanti di mana? Di telaga. Bahkan Nabi menceritakan ada di antara umatku seperti. Maka para sahabat kala itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui mana umatmu, mana bukan umatmu di padang mahsyar yang semua manusia dikumpulkan di sana? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umatku memiliki perbedaan dari umat-umat selainku. Inna ummati, sesungguhnya umatku datang pada hari akhirat, ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi SAW katakan umatku pada hari akhirat datang, sedangkan anggota tubuh yang dibasuh air wudu di dalam kehidupan, tatkala ia sedang sholat itu akan bercahaya. Jadi kita akan bangkit di padang mahsyar kalau kita mengerjakan sholat, berwudu, senantiasa berwudu, maka anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudu ini akan memancarkan apa? Memancarkan cahaya. Ini subhanallah, ini perbedaan. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki apa? Bercahaya. Maka ini sholat. Sholat adalah cahaya. Cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di kubur, bahkan cahaya di padang mahsyar. Bahkan salat ini juga kata para ulama yang akan menerangi kita tatkala kita melewati titian yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Subhanallah. Ini salat. Maka memperbanyak salat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Arihna bis salati ya Bilal. Sudah masuk waktu iqamat, Nabi keluar dari rumah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ayo Bilal, tegakkan iqamah. Bahagiakan kami dengan apa? Salat. Ya subhanallah. Nabi SAW mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam apa? Salat. Makanya salat itu bahagia bagi yang bisa merasakannya. Gimana kira-kira? Bahagia enggak salat? Bahagia ya?
Beban atau bahagia? Bahagia, sholat itu bahagia. Cuman cerita bahagia sholat itu masih kita baca. Kalau kita masih berusaha ingin berbahagia kadangkala. Ini butuh pelatihan untuk bisa merasakan bahagianya apa? Sholat. Jadi tatkala kita sholat merasa berat kalau terlalu cepat, ini berarti sudah bahagia. Sudah sampai pada tingkat itu berarti. Kita contohkan saja sholat tarawih yang paling mudah itu sholat tarawih. Jadi kalau sholat tarawih itu imamnya baca 1 juz, kita masih ingin 2 juz, kenapa sih Ustaz? Sudah sampai pada tingkat ini berarti. Tapi kalau masih merasa ya Allah 1 juz, besok nggak mau lah ya. Nggak rugu-rugu. Berarti berbahagia. Berarti kita masih belajar nih kan? Masih belajar. Ya. Kalau imamnya sholatnya agak cepat, kita senang, alhamdulillah cepat. Pekerjaan masih bisa ya. Itu berarti belum bahagia. Ya, masih belajar kita, benar masih belajar. Makanya kita tatkala membaca dan melihat bagaimana sholatnya para sahabat, sholatnya para ulama, bahkan kita lihat bagaimana sholatnya Nabi, kita lihat Masya Allah, jauh kita, masih jauh dari mereka. Ya, mereka sholat luar biasa, karena satu malam itu, sholat malam itu hanya 1 ayat dibaca. Berdiri menghayati ayat itu terus diulang-ulang ayat itu, senang, bahagia gitu. Luar biasa ya. Maka sholat itu adalah cahaya, maka kita harus memperhatikan sholat kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu secara khusus, maka Allah akan berikan untuknya cahaya yang bukti dan akan selamat nanti pada hari kiamat. Namun barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan tidak akan mendapatkan bukti dan juga tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan pada hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ngeri kan? Ini harus disampaikan memang kepada masyarakat supaya orang tidak meremehkan apa? Salat. Banyak kaum muslimin hari ini meremehkan apa? Salat. Coba kalau disampaikan, siapa yang tidak menjaga khusus salat 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan tidak akan mendapatkan bukti dan tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan pada hari kiamat, dan dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Takut orang kan? Ngeri juga Ustaz, ngeri. Makanya sholat, nggak ada pilihan kecuali apa? Sholat. Ini kadang sholat nomor sekian. Sholat nomor sekian. Nggak, sholat. Wajib sholat. Muslim, muslimah, wajib apa? Sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat sunnah tak diancam neraka. Tapi kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, ancamannya apa? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib sholat. Bahkan sering kita sampaikan tidak ada ibadah seperti sholat kewajibannya. Zakat nggak mampu, nggak wajib. Puasa nggak mampu, nggak wajib. Haji tidak mampu, tidak wajib. Salat, Nabi SAW katakan salat sambil berdiri. Kalau tak mampu berdiri, gugur salat? Tidak. Salat sambil duduk. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau anda tidak mampu salat berdiri, Nabi SAW mengatakan salat sambil duduk, tidak gugur kewajiban salat. Fa illam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak mampu juga salat sambil duduk, maka salat sambil berbaring. Kalau berbaring tidak bisa menggerakkan tangan, maka Nabi SAW katakan yumi'u ima'an, isyarat, pakai isyarat, tetap wajib salat. Ya, kalau sudah tidak mampu lagi isyarat, ya kita salati bersama. Makanya ikhwan, kewajiban salat luar biasa. Kewajiban salat luar biasa. Apalagi salat di masjid juga ini diperhatikan. Memang para ulama berbeda pendapat. Salat di masjid itu sebagian ulama berpendapat hukumnya dalam sebagian mazhab. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada jemaah di masjid, kewajibannya gugur bagi yang lain. Tapi para ulama tatkala menjelaskan hukum ini bukan ingin meremehkan salat berjamaah di masjid. Mereka tetap walaupun berpendapat sunnah muakkadah, berpendapat fardu kifayah, tapi salatnya tetap di mana? Di masjid. Salat tetap di masjid.
Ya, coba lihat Nabi kita yang mulia SAW. Beliau dalam keadaan sakit parah, beliau masih ingin ke masjid. Mau bangkit, pingsan beliau. Kemudian tersadar, mau bangkit ke masjid ini. Nabi bertanya, gimana orang-orang? Sudah sholat belum ya Rasulullah? Maka Nabi ingin bangkit. Pingsan beliau. Tidak lama kemudian beliau sadar, beliau minta tolong datangkan air. Kemudian beliau basuh wajah beliau supaya agak ringan. Tatkala beliau merasa sudah agak ringan, beliau ingin bangkit, ingin berangkat ke masjid. Pingsan lagi. Dah. Tatkala beliau sadar, beliau mengatakan, gimana orang-orang? Sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi ingin bangkit lagi. Pingsan lagi. Setelah beberapa kali, barulah beliau mengatakan, sudahlah. Berarti sudah tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam manusia. Jadi kalau seandainya kita seperti itu keadaannya, bolehlah tidak sholat di masjid. Nah, di rumah lah. Ya. Ini khoni kaum muslimin yang muliakan dan dirahmatullahi Allah. Jadi sholat perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala kalau beliau ditikam di sholat subuh, beliau tidak bisa menyempurnakan sholat karena di pertengahan sholat beliau ditikam sehingga terjatuh, bersimbah darah. Sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau pingsan radhiyallahu taala. Beliau pingsan, dibawa ke rumah. Setelah terbit matahari beliau sadar. Orang-orang ingatkan, ya Amirul Mukminin, tadi sholat subuhmu belum selesai, masih 1 rakaat. Jadi berarti belum sempurna sholat subuhnya. Artinya Anda belum sholat subuh. Maka Umar bin Khattab kala itu mengatakan apa? Ya, saya ingat. Karena orang yang tidak sholat tidak memiliki bahagian apa-apa nanti di akhirat. Jadi dalam keadaan sakarat seperti itu, beliau masih ingat. Sholatnya belum dia kerjakan. Ya, maka beliau kerjakan sholat. Ini khwani. Maka sholat merupakan kewajiban, subhanallah, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Maka kita heran ada seorang muslim ini tatkala duduk dikumandangkan azan, tidak ada bedanya dia dengan yang bukan muslim. Secara penampilan ya nggak ada bedanya memang. Mayoritas kita sekarang kalau nggak pakai kopiah kan ya nggak ada bedanya gitu. Yang membedakan itu status di KTP. Di kartu keluarga itu ada bedanya. Di SIM mungkin ada SIM ya. Agama ada di SIM. Nah, ada Pak ya. Hah? Ada nggak ya? Atau nggak ada SIM? Hah? Berbeda pendapat lagi ya. Jadi, tapi tatkala di kumandang adzan dia duduk bersama orang yang bukan muslim, di kumandang adzan sama-sama nggak bergerak, sama-sama tidak mengerjakan sholat ini bagaimana? Maka perhatikan ini ibadah sholat. Nabi SAW katakan, ingat sholat itu adalah cahaya. Cahaya di hati kita, cahaya di wajah kita, cahaya di kubur kita, cahaya di padang mahsyar, cahaya melewati titian yang dibentangkan Allah di atas api neraka. Maka jaga apa? Salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkannya sampai kita bertemu dengan Allah. Dan terutama juga harus perhatikan adalah salat berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki, bagi perempuan baiknya salatnya di mana? Di rumah. Lebih utama seorang wanita salat di rumah dan pahalanya lebih banyak. Ya, pahalanya lebih banyak. Adapun laki-laki, maka syariat memerintahkan kaum laki-laki untuk mengerjakan salat 5 waktu di masjid. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Nabi SAW melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu diterjemahkan dengan bukti. Bukti keimanan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Artinya seorang yang berani mensedekahkan harta yang dia miliki di jalan Allah, ini bukti kalau ia beriman. Jadi iman itu butuh bukti. Salah satu di antara bukti keimanan kita adalah bersedekah. Karena tatkala seorang bersedekah dia tidak dapat apa-apa. Yang akan dia dapat adalah janji Allah nanti di hari akhirat. Maka tatkala dia mampu mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, berarti tanda kalau dia apa? Beriman. Tanda kalau dia beriman. Karena bersedekah itu mudah atau susah? Harta
Tidak ada seorang manusia pun kecuali mencintainya. Bahkan sifat bukhl, sifat pelit adalah sifat bawaan lahir kita. Semua kita ini punya sifat apa? Pelit. Allah SWT mengatakan, "Wa may yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Masuk waktu? Belum ya? Barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari sifat bukhl, dari sifat syuh, dari sifat kikir, maka dia adalah orang yang beruntung. Kita lahir dengan bawaan sifat bukhl. Kita mencintai harta. Bahkan Allah SWT memang jadikan harta ini adalah sesuatu yang indah di pandangan mata kita. Nggak ada manusia yang tidak suka harta, nggak ada. Bahkan semua kita kalau dikasih 1 juta pinginnya 2 juta, kan tabiatnya. Tabiat. Ustadz gitu juga, ya sama manusia kan. Bukan apa? Bukan malaikat. Benar. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Kalau seandainya, ini pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, Nabi SAW mengatakan kalau seandainya anak manusia memiliki 1 lembah harta, dia masih ingin memiliki 2 lembah harta. Dan tidak ada yang bisa memenuhi angan-angan manusia kecuali tanah. Artinya setelah dia masuk ke dalam kubur, maka dia tidak apa? Tidak akan memiliki angan-angan apapun. Jadi ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi tatkala dia memiliki sesuatu yang dia sukai, kemudian dia berani bersedekah demi untuk mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah, ini bukti kalau dia beriman. Makanya siapa iman yang paling kuat setelah para nabi dan rasul? Abu Bakar. Iman yang paling kuat adalah Abu Bakar setelah para nabi dan rasul. Coba antum lihat, ini pernah juga kita sampaikan bagaimana sedekahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Dia bersedekah dengan semua harta yang dia miliki. Bawa harta. Ada di antara kita bersedekah, berani sedekah dengan semua harta yang dia punya? Tinggal baju yang dia pakai saja, atau rumah yang ditempati, semua hartanya dia sedekahkan. Nggak ada. Makanya jangan coba-coba mengaku lebih baik dari para sahabat. Nah, saya lebih baik dari sahabat. Nggak ada yang lebih baik dari para sahabat. Mereka adalah panutan kita. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar datang bawa hartanya sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sedekah saya." Nabi bertanya, "Banyak sekali harta yang kau sedekahkan ini. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anak dan istrimu?" Dia mengatakan, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Kita tidak berbicara tentang rumah, kendaraan. Uang yang kita punya sajalah keluarkan semuanya. Nggak berani. Separuhnya pun takut gitu. Dengan separuh pun takut. Kita punya uang misalnya 100 juta, sudah 50 juta. Masih pikir panjang kita kadang-kadang. Masih pikir panjang. Entah kalau mungkin ada di antara kita di balik layar yang Masya Allah, ini nggak tahu kita. Tapi subhanallah ini luar biasa. Jadi sedekah itu bukti nyata kalau kita beriman. Bukti nyata kalau kita beriman. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, as-sadaqatu burhan. Kenapa? Di sini beliau mengatakan, fa innal insana la yabdhulu ma yuhibbu ila lima huwa ahabbu ilaihi min. Karena manusia itu memang fitrahnya tidak mungkin mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai. Itu memang fitrah kita. Kita kalau berbisnis, tentunya dengan pertimbangan modal 100 juta, inginnya kembali berapa? 200 miliar gitu. Itu fitrah, memang fitrah kita. Makanya tatkala kita bisa bersedekah, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kita cintai. Apa itu? Akhirat. Itu bukti. Itu bukti. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Beliau mengatakan, karenanya menginfakkan harta di jalan Allah dalil kalau imannya benar. Tapi kalau seandainya kita tidak berani, berarti iman kita belum terbukti benar. Saya tidak mengatakan tidak benar, belum terbukti benar. Makanya kemarin pernah kita bahas juga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa persahabatan itu benar. Kan pernah kita bahas itu. Bagaimana kita tahu ini sahabat kita betul-betul sahabat? Bagaimana kalau ia berani memberikan sesuatu yang dia punya kepada kita? Kalau sekedar mendoakan,
Belum tentu. Itu adalah sahabat sejati kita. Seperti misalnya ada orang mengatakan, ya saya sebagai teman antum, saya hanya bisa mendoakan kamu, semoga engkau diampuni dosanya, semoga engkau masuk surga, semoga dilapangkan ini. Ya, surga bukan milik kamu. Maka mudah bagi kamu mendoakan supaya temanmu bisa dapat apa? Surga. Makanya kalau orang nggak mendoakan teman saja nggak mau, ini berat sekali, ini luar biasa ini. Nah, ya. Tapi teman itu yang berani memberi, nah, itu baru teman. Karena yang dia punya dia kasih, itu baru teman. Makanya tatkala dua orang sahabat dipersahabatkan oleh Nabi Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Ini baru persahabatan luar biasa. Tak ada persahabatan yang paling indah kecuali para sahabat yang disahabatkan oleh Nabi antara Ansar dan Muhajirin. Apa yang mereka itu baru sahabat. Dia bilang kepada sahabatnya, Abdurrahman, saya punya 2 kebun itu, kebun kurma. Yang sana satu, yang sana satu. Coba kau tengok-tengok dari 2 buah kebun kurma itu. Mana yang paling kau sukai? Tunjuk saja, saya akan hibahkan kepada engkau. Itu baru sahabat itu. Itu baru sahabat. Ini sahabat cuman apa? Bisanya apa? Doa. Tapi bagus. Tapi kalau bahasanya doa saja tidak, ini luar biasa. Mendoakan teman saja tidak, ini luar biasa. Ya, makanya diperhatikan ikhwan. Jadi bukti iman kita itu apa? Sedekah. Maka bersedekahlah. Karena kita meyakini tatkala kita bersedekah, Allah akan memberikan untuk kita sesuatu yang jauh lebih baik nanti di mana? Di akhirat. Pahala, ganjaran yang sangat luar biasa yang akan Allah sediakan untuk orang-orang yang berani bersedekah. Demikian, semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Semoga ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.